Halo guys, kembali lagi bersama saya. Di video kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan atau memaparkan tentang program linear model penugasan atau assignment. Tapi sebelumnya saya akan coba untuk memperkenalkan diri. Nama saya Sasurung Banurea dari kelas Akuntansi Nondik B 2018 Unimed. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang model penugasan, di mana ada 4 judul besar model penugasan. Yang pertama ada konsep dasar model penugasan, formulasi model penugasan, penyelesaian model penugasan dengan metode Hungarian, dan yang terakhir ada masalah khusus dalam model penugasan. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang konsep dasar model penugasan terlebih dahulu. Masalah penugasan atau assignment merupakan bagian khusus dari model transportasi. Model penugasan berhubungan dengan persoalan bagaimana mengalokasikan atau mendistribusikan beberapa tugas ke beberapa pelaksana. Contoh, masalah penugasan antara lain, penugasan pekerjaan pada mesin-mesin produksi, penugasan agen-agen penjualan pada daerah-daerah penjualan, dan lain-lain. Tujuan meminimumkan biaya atau mengoptimalkan atau memaksimumkan laba atau keuntungan. Di sini ada karakteristik model penugasan dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama ada objek dalam masalah penugasan jumlahnya tertentu. Selanjutnya, setiap tugas hanya boleh dilaksanakan oleh satu pelaksana atau sebaliknya. Yang terakhir atau yang ketiga, hasil dari setiap penugasan dalam bentuk matrik biaya untuk keuntungan. Selanjutnya saya akan menjelaskan formulasi model penugasan, di mana model penugasan dapat formulasikan sebagai berikut. Ada beberapa rumus, yakni FT minimasi Z sama dengan sigma CIJ XIJ, di mana I sama dengan 1 sampai N dan J sama dengan 1 sampai M. Selanjutnya, kendala atau pembatas, di mana sigma XIJ lebih kecil sama dengan 1, di mana I sampai M. Pelaksana di mana I sama dengan P1, P2, P3 sampai dengan PM. Selanjutnya rumus yang ketiga, sigma XIJ sama dengan 1, di mana I sama dengan sampai M. Selanjutnya ada bentuk standar model penugasan. Bentuk standar model penugasan terjadi jika jumlah baris atau pelaksana sama dengan jumlah kolom atau tugas. Selanjutnya, bentuk non-standar model penugasan. Bentuk non-standar model penugasan terjadi jika jumlah baris atau pelaksana tidak sama dengan jumlah kolom atau tugas. Jika hal ini terjadi, penyelesaiannya harus terlebih dahulu dikonversikan menjadi bentuk standar dengan menggunakan satu variabel tambahan yang dinamakan dengan dummy variable. Yang pertama, jika jumlah baris atau pelaksana lebih besar jika dibandingkan dengan jumlah kolom atau tugas. Jika kondisi ini terjadi, maka bentuk standar dapat dibuat dengan menambahkan jumlah kolom atau tugas yang dinamakan dengan dummy kolom atau tugas, agar jumlah baris atau pelaksana sama dengan jumlah kolom atau tugas. Yang kedua, jika jumlah baris atau pelaksana lebih kecil jika dibandingkan dengan jumlah kolom atau tugas. Jika kondisi ini terjadi, maka bentuk standar dapat dibuat dengan menambahkan jumlah baris atau pelaksana yang dinamakan dengan dummy baris atau pelaksana agar jumlah baris sama dengan kolom. Selanjutnya, judul besar yang kedua, penyelesaian model penugasan dengan metode Hungarian. Di sini ada beberapa langkah-langkahnya. Yang pertama ada reduksi baris atau pelaksana. Nilai pada setiap baris dikurangi dengan nilai terkecil pada setiap baris tersebut. Hasilnya dimasukkan dalam tabel baru. Langkah yang kedua, reduksi kolom atau tugas. Nilai pada setiap kolom dikurangi dengan nilai terkecil pada kolom tersebut.
hasilnya dimasukkan ke dalam tabel baru. Langkah yang ketiga, memeriksa penugasan dengan menggunakan aturan garis lurus yang minimum yang melalui nilai 0. Dibuat seminimal mungkin. Banyaknya garis yang diperlukan untuk melalui semua bilangan atau angka 0 yang ada dalam tabel. Langkah selanjutnya, modifikasi tabel. Ini ada dua. Yang pertama, tabel yang tidak dilalui garis dikurangi dengan nilai terkecil yang tidak dilalui garis. Yang kedua, nilai tabel yang tidak dilalui garis ditambahkan pada nilai yang merupakan perpotongan garis. Langkah yang kelima, kembali ke langkah 3. Dimana sebelumnya saya sudah menjelaskan langkah yang ketiga. Selanjutnya saya akan melanjutkan ke langkah yang ke-6 atau yang terakhir, di mana membuat penugasan optimal. Setiap pasangan tunggal baris atau pelaksana dalam kolom atau tugas harus memiliki nilai 0. Selanjutnya masalah khusus dalam model penugasan. Model penugasan yang tidak standar atau tidak seimbang. Bentuk non-standar model penugasan terjadi jika jumlah baris pelaksana tidak sama dengan jumlah kolom atau tugas. Jika hal ini terjadi, maka penyelesaiannya harus terlebih dahulu dikonversikan ke dalam bentuk standar dengan menggunakan satu variabel tambahan yang dinamakan dengan variabel dummy. Modifikasi tabel. Modifikasi nilai tabel yang tidak dilalui oleh garis lurus minimum dengan nilai yang terkecil yang tidak dilalui oleh garis lurus minimum. Nilai yang tidak dilalui oleh garis lurus minimum dikurangi dengan nilai yang terkecil yang tidak dilalui oleh garis minimum tersebut dengan nilai terkecil 1. Kasus maksimasi atau matriks keuntungan. Jika tabel matriks berisi keuntungan atau laba, maka sebelum menggunakan metode Hungarian, tabel tersebut harus terlebih dahulu dikonversikan ke masalah minimasi dengan membuat tabel opportunity loss dengan cara pilihlah nilai keuntungan terbesar dari seluruh sel. Selanjutnya, kurangi nilai keuntungan yang terbesar dengan nilai-nilai yang terdapat di dalam tabel. Setelah nilai opportunity loss diperoleh, maka penyelesaian persoalan maksimasi dapat dilakukan dengan menggunakan metode Hungarian. Di sini saya akan memberikan contoh soal di mana diketahui masalah penugasan produksi kue perusahaan sedap yang mana dibantu oleh 4 karyawan yang akan diberdayakan di bagian adonan, memasak, memotong atau membentuk dan mengemas dengan rincian upah per hari sekitar Rp1.000 sebagai berikut. Tentukan pengalokasian optimal pekerjaan ke karyawan agar diperoleh biaya upah paling murah. Selesaikan masalah penugasan di atas menggunakan metode Hungarian. Mencari biaya terkecil untuk setiap baris, kemudian menggunakannya untuk mengurangi semua biaya yang ada pada baris yang sama. Dengan langkah ini, maka diperoleh hasil memastikan semua baris dan kolom sudah memiliki nilai 0 dan ternyata kolom 4 dan 5 belum memiliki nilai 0. Dengan demikian, perlu dicari lagi nilai terkecil pada kolom tersebut untuk selanjutnya digunakan mengurangi semua nilai yang ada pada kolom tersebut atau kolom yang sama. Dengan langkah ini, maka diperoleh hasil. Karena belum optimal, maka langkah selanjutnya adalah menarik garis yang menghubungkan minimal 2 buah nilai 0, seperti diperlihatkan pada tabel di bawah ini. Perhatikan nilai-nilai yang belum terkena garis. Pilih nilai yang paling kecil dari tabel dapat dilihat adalah nilai 10. Kemudian nilai 10 tersebut dipergunakan untuk mengurangi nilai-nilai yang belum terkena garis dan gunakan untuk menambah nilai-nilai yang terkena garis ganda. Dengan langkah ini, maka diperoleh hasil. Tabel penugasan sudah berhasil ditemukan 4 buah nilai 0, sejumlah karyawan yang akan ditugaskan, yang berada di baris dan kolom berbeda. Artinya,
tabel penugasan di atas sudah optimal, maka dapat disimpulkan bahwa pengalokasian optimal pekerjaan terhadap 4 karyawan tersebut adalah 215 dikali 1000. Hasilnya 215.000 per hari. Oke, baiklah, sekian video pembelajaran tentang model penugasan dari saya. Kurang lebih saya mohon maaf dan sekian, terima kasih.